Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aydan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, mengamati apa yang tengah terjadi di masyarakat kita. Pernah mungkin terlihat ada orang yang sedang marah-marah misalnya, atau ada orang yang sedang sholat berjamaah, atau ada orang yang sedang menimang-nimang anaknya dan sedang bersendagurau dengan anaknya. Ada pula yang sedang asyik menikmati nikmatnya udara di bawah pohon rindang. Contoh-contoh kejadian di atas adalah sekelumit tentang aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia, dan semua kegiatan manusia itu terangkum dalam kebutuhan manusia atau potensi manusia. Manusia mempunyai dua kebutuhan dasar, yaitu yang pertama kebutuhan fisik adalah atau hajatul udhawiyah, dan yang kedua adalah kebutuhan naluri atau gharizah. Kebutuhan fisik mempunyai sifat jika tidak dipenuhi biasanya akan mendatangkan kematian. Munculnya kebutuhan tersebut berasal dari dalam diri manusia. Contoh dari kebutuhan fisik adalah kebutuhan manusia akan makan, minum, buang hajat, bernafas, dan lain-lain. Mengenai kebutuhan fisik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'la ayat 2 sampai 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Manusia diciptakan dengan kadar tertentu, makan akan berhenti maksimalnya sampai sangat kenyang, dan setelah makanan diproses akan dikeluarkan pula sisa-sisa makanan, dan akan berhenti setelah tidak ada lagi yang dibuang. Dan yang kedua adalah kebutuhan naluri atau gharizah. Naluri biasanya muncul disebabkan adanya rangsangan dari luar tubuh manusia, dan apabila tidak dipenuhi maka tidak akan menyebabkan ataupun mendatangkan kematian, tetapi hanya menyebabkan kegelisahan atau kegundahan. Naluri terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah gharizatul baqa atau naluri mempertahankan diri. Wujudnya mendorong manusia untuk melaksanakan berbagai aktivitas dalam rangka melestarikan kelangsungan hidup. Contohnya adalah mempertahankan diri dari ancaman binatang buas, tindak kejahatan, dan hal-hal lain yang mengancam dirinya. Terhadap kejadian-kejadian ini, manusia akan melawan atau malah melarikan diri. Penampakan bagaimana manusia ingin berkuasa atau ingin menguasai benda vital tertentu
juga termasuk wujud atau penampakan dari naluri gharizatul baqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'ama fahum laha malikun. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya. Yasin ayat 71. Dan yang kedua adalah naluri melangsungkan keturunan atau gharizatun nau. Gharizatun nau ini wujudnya adalah mendorong manusia melangsungkan jenis manusia, seperti manusia mempunyai kecenderungan seksual, rasa kebapaan, rasa keibuan, cinta pada anak-anak, dan lain-lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seorang ayah bekerja untuk menghidupi keluarganya, seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya, laki-laki yang tertarik terhadap lawan jenis. Naluri ini sesuai dengan kisah Yusuf, kisah Nabi Yusuf yang hendak diminta berhubungan oleh Zulaikha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Quran surah Yusuf ayat 24. Dan naluri yang ketiga adalah naluri mensucikan sesuatu atau naluri beragama atau gharizatut tadayyun. Gharizatut tadayyun wujudnya mendorong manusia untuk mensucikan sesuatu yang dianggap sebagai wujud dari Sang Pencipta. Maka dalam diri manusia terdapat kecenderungan untuk beribadah kepada Allah, perasaan kurang, perasaan lemah, dan membutuhkan kepada yang lain. Hanya saja banyak kekeliruan dari manusia dalam memenuhi kebutuhan naluri ini. Contohnya di antara manusia ada yang menyembah patung-patung berhala, mensucikan atau mengagung-agungkan pohon keramat. Cerita-cerita Nyi Roro Kidul, Dewi Sri mempercayai batu akik dapat menolong dari kesusahan. Bahkan ada kisah orang ateis yang katanya tidak mengakui adanya Tuhan, namun mereka tetap saja mensucikan orang-orang tertentu yang menjadi tokoh pujaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza hawalahu ni'matan minhu tasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilihi qul tammata bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Dan apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmatnya kepadanya, lupalah dia akan kemudaratan yang pernah dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu. Dan dia mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu sementara waktu, sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Az-Zumar ayat 8. Dari zaman Nabi Adam turun ke bumi sampai dengan sekarang,
Dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, manusia tidak lepas dari dua kebutuhan itu. Dan syariat Allah ditetapkan adalah untuk mengatur kedua kebutuhan tersebut. Tidak ada yang berubah dari dulu sampai sekarang. Perubahan hanya dari sisi teknologi saja, di mana teknologi tersebut hanyalah untuk memenuhi kedua kebutuhan tersebut, tidak lebih. Maka Allah menurunkan Quran dan Sunnah itu berlaku sampai sekarang dan sampai hari kiamat nanti, karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, khatamul anbiya wal mursalin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in wa lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wakhdhul man khadhalal muslimin wadammir a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' annal wala wal waba wal bala waz zalazila wal mihan wasu'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma ansurna ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allah